my channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga sahabat gue semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini gue mau nge-review sepeda road bike guys, yaitu Polygon 100 S3 versi 2021 yang lagi gue naikin nih guys. Ini sepedanya. Lo tonton terus video ini untuk lengkapnya. Let's go! Oke guys, di depan gue sudah ada Polygon 100 S3 versi 2021 ya guys ya. Nah, yang gue review ini size frame-nya yaitu M ya guys ya. Karena Polygon 100 S2 dan juga S3 itu nggak ada size L ya guys ya. Size L itu ada di Polygon 100 S4 ke atas. Jadi kalau misalnya kalian mau cari S2 dan juga S3 ukuran size L ataupun XL itu nggak ada. Yang ada hanya ukuran M dan juga S. Sepertinya Polygon pengen yang ukuran besar itu ngambil sizingnya langsung ke S4 ke atas. Oke, kalau kita lihat dari finishing ya, secara frame memang 100 itu luar biasa ya. Kalau yang S3 ini warnanya itu dominan, ini kayak bendera Jerman ya guys ya. Jadi ada warna putih dengan di atasnya itu tulisannya 100 ya, S3 seperti biasa. Dan di daun tube-nya ada tulisan Polygon dengan kombinasi warna, ini dominasinya warna putih dan juga ada balutan warna hitam ya. Dekolnya ada beberapa tulisan yang warnanya orange sama kuning ya guys ya. Jadi di seat tube-nya juga seperti itu, ada tulisan S3. Nah, ke belakang kalau kalian lihat ya, ada warna putih, kuning, orange dan hitam. Oke, sekarang untuk detailnya kita mulai dari kokpit. Oke guys, kita mulai dari kokpit ya guys ya, seperti biasa. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau tahu spesifikasi lebih lengkap dan detailnya, gue tulis di bawah di kolom deskripsi ya guys. Dan mungkin aja gue bisa salah sebut, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan sedikit. Nah, untuk detailnya kalian bisa baca di kolom deskripsi. Untuk handlebar dia lebarnya 400 mm. Untuk stem dia panjangnya 75 mm ya guys ya. Ini semua dari NTT ya produknya ya. Stemnya NTT, handlebar juga NTT Sport. Sudah dibalut dengan bar tape seperti ini detailnya guys, yang cukup nyaman untuk kita grip ya guys ya. Nah, dia untuk drifter ya, atau kita ngomongnya shifter dan brake ya, disebutan di road bike. Maklum gue anak road bike yang baru belajar ya, jadi gue lebih ke MTB. Nah, ini sudah menggunakan full Shimano Sora ya guys ya, STR 3000 ya. Nah, yang gue agak kagok kebetulan nih ya dari pabrikan Polygon, untuk road bike itu rem belakangnya ada di sebelah kanan dan rem depannya ada di sebelah kiri. Sedangkan gue kebiasaan di sepeda MTB gue kebalikannya, jadi gue agak kagok ya untuk ngerem ya. Nah, untuk pengoperasiannya buat temen-temen yang mungkin masih baru bisa ngoper gigi di sini nih untuk oper ke gigi besarnya, dan untuk pengoperasian gigi kecilnya, shifter kecilnya ada di sebelah kiri ini yang tuasnya dari plastik ya guys ya. Nah, untuk finishing ya udah cukup mumpuni lah ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita turun ke bagian dalam ya. Kalau kalian lihat ya, kabel-kabel semuanya sudah dirapihin ya di dalam bar tape ya. Jadi rapi dan kabel semuanya masuk internal routing ya. Jadi udah masuk ke frame. Untuk adjusternya dia ada di sini ya guys ya. Tinggal kalian puter ya. Terus dia tetap ya seperti biasa Polygon kasih karet pelindung frame supaya enggak baret-baret. Untuk front tube-nya seperti ini ya guys ya. Head tube-nya, terus dia fork depan rigid karbon ya guys ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari 100 family ya. Jadi dari S2 pun dia udah menggunakan karbon. Remnya masih V-brake atau rims brake ya, menggunakan Tektro yang cukup empuk dan nyaman untuk kita grip ya. Oke, sekarang kita masuk ke bawah. Oke, dia sistem pelepasannya quick release ya, sudah menggunakan aluminium hubnya. Untuk OLD depan dia 100 ya guys ya. Jari-jari ada 32. Rimsnya menggunakan NTT Etro. Di sini ada tulisannya 622 kali 15C 700C double wall ya. Alloy 6061 T6 double wall ya.
dengan dekal warna orange seperti ini. Nah, di balik fognya sendiri ada tulisannya ACX Carbon, ada tulisannya tuh, sama di bawahnya ada tulisan Stratos. Oke, untuk ban sendiri dia menggunakan ban Kenda ya guys ya. Ban Kenda dengan ukuran 700 dikali 28C ya, seperti ini, dengan kembang motif yang sangat halus. Dia ada kayak garis-garisnya, guratan garis kecil aja ya, tapi memang peruntukan untuk road bike ya. Jadi bannya seperti ini, kecil. Kenapa ya? Karena gue anak MTB, jadi bawa road bike ini agak-agak duduk ya. Biasanya kan mungkin karena ada suspensi depan ya, jadi kita nyaman ya. Tapi kalau bawa road bike, ya gue bukan anak road bike, gue lebih demen tipenya belusukan. Jadi ya kenapa gue lebih prefer MTB dibandingkan dengan. Sekarang kita masuk ke group set ya guys ya. Untuk front derailleur dia menggunakan group setnya dari Shimano Sora ya, atau satu kelas di atas Shimano Claris kalau di road bike ya. Jadi dia levelnya di atas dari S2. Jadi ini group setnya dia udah full Shimano Sora ya, yang tipenya R3000 ya, dari FD maupun RD-nya sudah menggunakan Shimano Sora. Kalau gue pribadi, gue udah naikin S2 dan S3 ya, tidak terlalu ada perbedaan signifikan yang gue rasakan ya. Mungkin teman-teman yang menggunakan S3 atau anak road bike, karena berhubung gue masih newbie, mungkin kalian bisa kasih di kolom komentar perbedaannya antara S2 dan S3 yang kalian rasakan ya. Kalian rasakan ya, secara grup setnya levelnya ini di atas ya, di atas dari Shimano Claris ya. Tapi kalau gue nggak ada perbedaan. Nah, untuk crank sendiri dia juga sudah menggunakan Shimano Sora ya, R3000, pilihannya 50 dual chainring ya, 50 dan 34T yang kecilnya ya guys ya. Nah, untuk RD dia kesetnya pilihannya dari dia brandnya dari Sunrace ya, bukan Shimano. CSM 96 9 speed ya, 11 28T. Sedangkan kalau S2 setahu gue paling besarnya 30 setahu gue ya. Jadi lebih besar sprocketnya pilihannya di S2. Kita pindah ke belakang, dia hubnya OLD-nya 135, sistem pelepasan quick release, nggak ada standar samping, sudah menggunakan alloy ya, jari-jari 32, pelek udah double wall ya, airthrow dari NTT. Terus ban sama ya, menggunakan kebetulan yang ini bannya Kenda ya, 700 kali 28C ya guys ya, 28C. Rimsnya rims brake ya, brake-nya dari Tektro, sistemnya masih mekanis ya, jadi masih ada kabel seperti ini kurang lebihnya guys. Ini tulisan bannya ya, 700 kali 28. Oke, kita masuk ke area seat post. Dia klaimnya seperti ini, menggunakan baut kunci L. Seat postnya dari NTT Sport ya, seperti biasa, sudah aluminium. Saddle dia dari NTT juga dengan motif seperti ini, bukan tipe yang void ya. Ini yang dipakai di keluarga Urbano, keluarga Pet ya. Jadi menggunakan NTT yang warna ini, cukup empuk. Oke, kita masuk ke frame. Dia dapat 2 bottle cage ya, size M ya. Jadi kalau buat teman-teman road bike yang biasanya jalannya jauh-jauh nih, jadi udah siap nih dia 2 botol buat 2 tempat minum. Jadi jangan khawatir. Nah, kurang lebih seperti ini finishingnya. Stratos S3 ini yaitu 10 kiloan ya guys ya, jadi cukup ringan untuk sekelas entry levelnya Polygon ya, yang sangat membantu sekali secara bobot, yaitu fork depan yang sudah menggunakan karbon, dan secara finishing itu ya luar biasa ya. Kalau Stratos ini menurut gue secara finishing cukup baik, aerodinamika juga ya. Untuk tinggi gue 1.8, gue sekarang lagi goes untuk size M, yang dimana harusnya gue mengendarakan size L ataupun XL ya larinya ya, tapi masih cukup nyaman kalau nggak terlalu jauh ya. Jadi kalau size M ini buat teman-teman yang mungkin tingginya 160-170an masih oke untuk size M. Adik gue sendiri menggunakan Stratos S2 dengan ukuran size-nya M, itu dia tingginya 170-an, masih nyaman. Tapi kalau untuk jarak jauh, goes yang jauh-jauh banget ya baru terasa. Nah, untuk paling itu solusinya salah satunya adalah
saddle-nya dimundurin sedikit semaksimalnya, jadi agar jarak antara saddle sama ke handlebarnya jadi agak lebih majuan ya, jadi lebih sedikit lebih nyaman. Tapi overall menurut gue untuk sepeda dengan harga budget sekitar 8 juta ya, menurut gue 100 ini bisa menjadi pilihan teman-teman yang baru mau mulai goes sepeda road bike. Oke guys, begitu aja video hari ini. Jadi sepeda 100 S3 yang versi 2021 ya, karena 2022 dia nggak mengeluarkan versi yang terbaru, hanya versi S5 ke atas yang ada versi barunya ya. Jadi yang versi facelift dengan warna terbaru. Tapi menurut gue sendiri dengan budget 8 juta ini sepeda ya cukup mumpuni. Cuma sayangnya aja nggak ada size L dan XL ya. Jadi buat gue yang tinggi badan di atas 180-an agak menyulitkan. Tapi gue pribadi gue sukanya MTB. Jadi gue road bike ini ya menurut gue it's fun ya buat menjaga endurance ya, karena dia mencarinya speed ya dengan crank depan yang besar. Tapi kalau buat gue pribadi funnya lebih dapet dengan belusukan atau lewat-lewat jalan gede. Tapi ya balik lagi ke teman-teman, ada yang suka road bike, ada juga yang suka MTB. Jadi bebas memilih apapun juga. Nah, bagaimana kalau teman-teman semua yang punya sepeda mungkin 100 S2 ataupun S3, mungkin bisa tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian mengenai sepeda Polygon 100 S2 ataupun S3 ini. Oke, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel gue. Tetap goes, jaga kesehatan, and I'll see you in the next video. Bye guys.